semuanya, selamat datang kembali di Unite Talks, tempat inspirasi bagi generasi muda. Jadi Unite Talks ini adalah tempat untuk berdiskusi tentang isu-isu penting dalam kehidupan kita. Kenalin, aku Diva Zara, bisa kalian panggil dengan Diva. Ya, kenalin, aku Miftahul Kosi. Kalian bisa manggil aku dengan Kosi atau Kak Oci. Nah, terima kasih telah bergabung dengan Unite Talks pada hari ini. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai public speaking. Nah, teman-teman di rumah, tahu nggak sih apa sih public speaking? Kak Diva, public speaking itu orang yang banyak ngomong, ceplas-ceplos, asal ces-cis-cus gitu, bukan sih? Waduh, ceplas-ceplos apaan nih? Itulah public speaking tuh seni dalam berbicara gitu. Daripada denger jawaban dari kita yang asal ceplas-ceplos cas-cis-cus ini, mending kita tanya dan ngobrol langsung nih sama yang ahli dalam bidang public speaking. Teman-teman di rumah ada yang tahu nggak nih siapa nih kira-kira? Waduh, siapa nih Kak? Spill dong. Nah, di sini kita udah hadir Kak Indah Fitri. Halo Kak Indah. Halo Kak Diva dan Kak Oci. Nah, jadi teman-teman aku perkenalkan sedikit nih dulu nih sekilas tentang Kak Indah Fitri. Jadi Kak Indah ini merupakan seorang presenter atau pembawa acara, pembaca berita di BRTV nih. Benar ya Kak ya? Betul. Oke. Kak Indah apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabarku baik. Kalau Diva dan Oci gimana nih kabarnya hari ini? Baik Kak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar Kak Indah baik dan juga semoga teman-teman United semuanya di rumah juga sehat semuanya. Nah tadi dari Kak Diva sendiri udah ngenalin nih Kak Indah ini siapa sih? Mungkin dari Kak Indah mau diperkenalin dirinya lagi biar United semakin mengenal nih sosok Kak Indah. Silakan Kak Indah. Oke, terima kasih. Oke, salam kenal ya United semua. Namaku Indah Fitri Wulandari, biasa disapa Indah. Kebetulan sekarang kesibukannya menjadi presenter, masih freelance sebenarnya nih, tapi dimanfaatkan untuk jadi wadah pembelajaran seorang presenter berita di salah satu TV lokal, namanya BRTV ya. Kadang orang bilangnya masih Badar TV, tapi sekarang udah diubah nih, Kak Diva, Kak Oci, dan United semua namanya jadi BRTV. Mungkin itu dulu kali ya kenalannya, nanti kita bisa mengenal lebih jauh lagi di podcast hari ini. Oke, nah itu dia tadi perkenalan dari Kak Indah Fitri sendiri. Jadi tadi Kak Indah dari presenter freelance dari BRTV gitu ya Kak. Nah Betul. dari situ aja kita udah tahu teman-teman Kak Indah ini keren banget nih, wah banget nih gitu ya. Nah gimana nih kalau selanjutnya? Nah, iya bener banget nih Kak Diva. Dari cara Kak Indah ini ngobrol aja, dan juga aku juga udah lihat nih sosmednya dari Kak Indah, itu ada konten-konten tentang public speaking, dan juga Kak Indah ini kan aktif nge-MC, host, dan hal lainnya yang berkaitan dengan public speaking. Sebelum kita lanjut nih Kak, mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu apa sih itu public speaking. Dari Kak Indah sendiri, mungkin bisa dibagikan Kak kepada teman-teman di rumah, public speaking itu apa sih, Kak? Oke, public speaking ya. Tadi sebenarnya udah di-spill loh sama Kak Diva sama Kak Oci waktu di awal-awal. Ya, public speaking itu apa? Bener banget yang Kak Diva omongin. Public speaking itu seni berbicara. Ya, kita berbicara di depan publik. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Menurut Kak Oci, Kak Diva, dan juga unit tips ya, public speaking. Mana yang paling penting? Publiknya atau speakingnya nih menurut teman-teman? Dari Diva dulu mungkin ya. Oke, tadi pertanyaannya public sama speaking ya. Diva pilih speaking Kak, gitu. Karena kalau public kita tahu pasti itu di depan banyak orang, di khalayak umum, di depan orang-orang banyak. Kalau kita pilih speakingnya dulu, kita benerin dulu cara berbicara kita, kita tata dulu kalimat yang akan keluar dari mulut kita itu lebih penting gitu Kak. Bener nggak Kak? Gimana nih kalau menurut Kak Oci sendiri? Oke. Dari aku juga sama ya dengan Kak Diva, aku juga milih speaking karena dari awal juga Kak Diva udah bilang kalau public speaking itu seni berbicara ya.
Dan kita berbicara itu untuk kita menguasai orang lain. Jadi kalau speaking kita udah oke, tentu kita kepada publiknya juga bakalan oke gitu, Kak. Nah, kami kembali ini kepada Kak Indah yang selaku yang lebih tahu gitu, Kak. Oke, siap. Keren. Makasih Diva sama Oci udah mau jawab. Aku juga yakin teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini juga pasti punya jawaban sendiri. Dan semua jawaban teman-teman itu benar, nggak ada yang salah. Public sama speaking, dua-duanya itu hal yang penting. Karena keduanya ini memiliki peran dari skill public speaking ini. Kalau kita melupakan publiknya, kita cuma menguasai speakingnya aja, nggak akan terjadi yang namanya public speaking. Audiens nggak akan ngedengerin kita. Percuma kalau kita cuma bisa ngomong doang, tapi kita nggak bisa menguasai publik atau audiens itu. Karena tadi kan seperti yang Kak Diva bilang, public speaking seni berkomunikasi, ya kan? Komunikasi nggak mungkin kita cuma sendirian. Komunikasi harus ada lawan bicaranya. Jadi publik itu juga penting. Kita harus bisa menguasai audiens. Speaking. Nah, speaking itu sebagai perantara kita nih untuk menyampaikan informasi dari komunikasi kita itu informasinya. Jadi speaking itu gimana cara kita delivernya, ya kan, menyampaikannya gitu. Makanya kenapa seorang speaker itu harus bisa menyampaikan pesan yang dia berikan kepada audiens itu dari hati. Karena public speaking yang baik adalah dia yang bisa menggetarkan hati pendengarnya. Maksudnya menggetarkan itu apa? Bikin audiens nangis. Salah satunya itu ya. Tapi bukan, beda ya. Biasanya kalau yang bikin nangis itu penceramah gitu ya, bisa bikin audiensnya nangis. Motivator, dia bisa bikin audiensnya itu menggebu-gebu untuk semangat lagi, ya kan? Keluar dari situ dia jadi makin percaya diri untuk meraih kesuksesan. Itu kenapa motivator itu bisa kasih motivasi ke orang karena apa yang dia ucapkan bisa menggetarkan hatinya. Terus MC bisa menggetarkan hati audiens dengan apa? Audiens tertarik untuk mengikuti agenda yang dia bawakan, untuk mengikuti rundown acara dari awal hingga akhir. Kalau publik nggak bisa mengikuti apa arahan MC, nggak mungkin acaranya jadi rame, ya kan? Acaranya jadi sepi, audiens tengah-tengah acara udah pulang gitu. Makanya perlu kita pahami bahwa public dan juga speaking ya itu adalah dua aspek yang penting untuk kita meningkatkan skill kita di dunia public speaking. Makanya namanya public speaking gitu. Jadi dua-duanya itu penting. Dan makna public speaking itu sendiri seperti tadi, yaitu cara kita berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan pesan, informasi yang bisa kita berikan kepada para pendengar kita, audiens kita. Seperti itu sih yang aku pahami nih, Kak Oci dan juga Kak Diva. Oke, nah buat Unite Tips berarti udah pada tahu dong sekarang apa itu public speaking. Dari penjelasan Kak Indah tadi, BTW aku mau tanya dong Kak, kenapa sih public speaking itu penting nih untuk kita pelajari? Oke, kenapa penting? Wah, kita sekarang sudah di zaman era digital ya, digitalisasi nih, Kak Oci, Kak Diva, dan juga teman-teman semua. Nah, kenapa kita harus bisa menguasai itu? Karena kita tahu sekarang ada yang namanya AI, ya, teknologi yang canggih namanya AI. Pekerjaanku sebagai seorang pembawa berita pun itu sudah bisa digantikan, ya. Dosen, guru itu sudah digantikan dengan AI. Nah, tapi AI itu nggak punya perasaan sama seperti kita manusia. Dia tuh hampa. Kalau teman-teman mungkin lihat salah satu TV yang udah pakai presenter robot, ya, presenter robot, itu dia menyampaikan pesannya, itu rasanya feel-nya beda gitu. Kita dengerin dia menyampaikan informasi berita tersebut. Beda kalau kita dengar presenter yang ada di TV-TV kayak TV swasta, TV nasional gitu. Mereka tuh beda lah gitu kita lihatnya, ada penekanan dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya kita mempelajari public speaking agar kita bisa bersaing di dunia digital saat ini. Walaupun dunia digital sudah berkembang, tapi tetap kemampuan manusia itu dibutuhkan untuk banyak sekali kayak seperti apa presenter TV atau hal-hal yang lain yang membutuhkan skill komunikasi manusia seperti pekerjaan teman-teman sekarang nih di dunia media sosial, adanya podcaster, ya kan? Terus radio announcer dan lain sebagainya kayak MC juga MC kan sekarang mungkin kalau misalnya kita pakai AI suaranya jadi nggak enak ya didengar sama pendengar gitu. Tapi kalau misalnya MC-nya dari manusia langsung itu kan bisa memberikan chemistry kepada audiensnya tersebut. Selain itu public speaking juga bisa mengembangkan karir kita, meningkatkan karir. Kenapa banyak skill-skill pelatihan pengembangan karir itu rata-rata materinya tentang public speaking.
Karena orang yang bisa menguasai public speaking, secara otomatis dia punya rasa percaya diri lebih besar dibandingkan orang yang tidak punya skill public speaking. Teman-teman bisa bedain kalau di interview. Orang yang punya public speaking gitu ya, yang udah biasa ngomong, pas ikut interview, dia kelihatannya santai aja gitu ya. Dia bisa jawab interviewer ya, yang interview itu bisa jawab dengan baik. Beda dengan orang yang nggak biasa ngomong. Orang yang nggak biasa ngomong, sebelum masuk ke ruangan interview, dia udah minder duluan. Dia udah tensin duluan, ya kan? Gimana caranya dia mau bisa mengembangkan karirnya? Kalau dia sebelum mulai aja udah takut. Karena dia itu nggak ada skill untuk bisa berbicara dengan lawan bicaranya. Beda dengan orang yang udah biasa ngomong. Makanya public speaking itu banyak banget dipelajari bagi orang-orang yang mau meningkatkan karirnya. Kayak kalau kita pengen kerja, terus kita dapat kesempatan untuk naik jabatan. Biasanya pelatihan dari kantor itu lebih banyak di bidang public speaking dan leadership, kepemimpinan, ya kan? Karena dua hal itu hal yang paling penting. Seorang pemimpin harus bisa ngomong kepada bawahannya gitu ya, kepada anak buahnya. Cara dia menyampaikan dengan baik gimana? Ya dia harus mengerti gimana caranya ngomong yang baik kepada bawahan, gimana caranya memberi perintah yang baik tanpa dia itu merendahkan bawahannya. Itu kan dipelajari ya di dunia public speaking. Nah, itulah kenapa kita penting untuk mempelajari secara lebih skill public speaking tersebut. Itu. Makasih banyak Kak Indah atas jawabannya tadi. Jadi dapat kita ketahui ya bahwa pentingnya public speaking itu tadi salah satunya untuk bersaing ya Kak, bersaing di apa namanya dunia pekerjaan sekarang ini di era digital dan juga sebenarnya public speaking itu bisa jadi increasing our confidence ya Kak buat meningkatkan kepercayaan diri kita. Bahkan saat-saat interview untuk masuk ke dalam dunia kerja itu public speaking itu udah sangat dibutuhin gitu ya Kak. Jadi gitu teman-teman United di rumah dan dimanapun kalian berada, kita udah tahu bahwa tadi paparan dari Kak Indah bahwa public speaking itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah dengan adanya skill public speaking, kita bisa lebih percaya diri. Dan juga yang gak kalah pentingnya, gimana sih Kak cara agar bisa menjadi public speaker yang baik dan benar. Terus juga goals-goals atau tujuan-tujuan seorang public speaker itu apa aja Kak? Apa untuk cuma nge-MC atau menjadi penyiar atau gimana nih Kak? Gitu. Oke, menarik banget pertanyaannya. Banyak orang yang nanya gimana caranya biar bisa jadi seorang public speaker gitu ya, Kak Diva ya. Nah, ini sebenarnya langkah pertama untuk kita bisa memahami gitu ya, bahwa kita bisa menjadi seorang speaker adalah kita bisa nggak mengenal rasa takut kita. Jadi kita harus bisa mengenal dulu nih, apa sih yang menjadi penghalang kita untuk menjadi seorang pembicara. Karena seorang pembicara itu sebelum memulai, dia harus bisa berdamai dengan dirinya sendiri dulu. Harus bisa berdamai dengan rasa takutnya. Soalnya kenapa? Nanti ketika dia tampil, dia tuh akan berhadapan dengan banyak orang. Ya, kalau dia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, otomatis dia nggak bisa bangun chemistry dia dengan orang-orang yang ada di depan dia itu. Gitu, seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami diri kita, memahami rasa takut kita harus cari tahu solusinya apa. Solusi dari ketakutan kita sebelum tampil. Kalau misalnya kita takut karena kita belum menguasai materi, kita harus kuasai dulu materinya. Persiapan dulu. Nah, ini harus dicatat sama teman-teman semua. Persiapan itu adalah hal yang paling penting dilakukan oleh seorang pembicara. Bukan seorang pembicara saja, seorang penari, seorang penyanyi, pasti butuh yang namanya persiapan. Teman-teman mau bikin podcast, pasti ada persiapan. Persiapan Zoom-nya dulu, persiapan untuk nanti list pertanyaannya dulu. Karena kalau nggak ada persiapan, pasti semua itu akan buyar nanti pas di atas panggung, ya kan? Akan buyar pas dilakuin, bingung mau ngapain. Jadi persiapan itu hal yang paling penting. Lalu selanjutnya, kalau teman-teman takut karena audiensnya misalnya nggak dikenal gitu ya, atau takut karena audiensnya rata-rata orang yang pinter, lebih pinter dari kita. Nah, kita cari solusinya apa? Kita harus bisa ngatur mindset kita dulu. Kita pikirkan bahwa tujuan aku untuk menyampaikan pesan kepada audiens ini untuk belajar. Dan kita juga harus atur mindset bahwa kita harus terima nantinya jika kita mendapatkan kritik dan juga mendapatkan saran. Jadi jangan sampai sebelum kita tampil kita udah berekspektasi tinggi, ekspektasi kita tuh aku yang paling pinter di sini, aku yang mau ngasih materi ke orang-orang ini, otomatis aku yang paling tahu. Nanti ketika kita pas udah tampil, kasih materi, tiba-tiba kita dapat kritik, bisa jadi itu nanti jadi hal yang bikin kita ngedown dan kita nggak mau tampil lagi. Biasanya ada kan orang yang tadinya cerewet, ketika dikritik dia jadi pendiam.
gitu kan ya. Nah itu biasanya karena dia belum atur mindset bahwa kita ini sama-sama gelas kosong, kita ini sama-sama orang yang mau belajar gitu. Dan biar kita nggak takut, anggap aja audiens itu tuh sama kayak kita, atau audiens tuh isinya kita semua gitu. Mukanya mirip gitulah sama kita gitu ya. Jadi biar kita pas tampil itu nggak takut. Nah setelah kita melakukan persiapan, kita udah atur mindset untuk bisa menghadapi audiens, kita harus melakukan latihan. Jadi beda ya, beda nih persiapan materi sama latihan itu beda. Persiapan doang itu nggak cukup tanpa adanya latihan. Kalau aku pengen bikin konten misalnya ya, atau aku mau menjadi seorang pembicara, itu tuh secara nggak langsung aku latihan dulu. Latihannya di depan kamera, atau latihannya di depan cermin. Nah, buat teman-teman yang mau memulai sebagai seorang public speaker, perlu banget yang namanya latihan minimal di depan cermin. Kalau misalnya malu buat di depan orang dulu gitu ya. Nah, udah latihan depan cermin, coba latihan di depan kamera. Tapi jangan lupa untuk di-record gitu ya. Jadi kita record pas kita lagi latihan. Nanti setelah kita record, kita tonton apa yang udah kita latih tuh di kamera untuk jadi bahan evaluasi. Misalnya, wah di menit pertama aku kayaknya kagok deh buat ngucapin salam. Coba aku latih lagi ucapin salam yang lebih baik, misalnya gitu. Atau wah di tengah-tengah aku ada yang salah nih nyampein poinnya ternyata. Diulang lagi latihannya gitu. Jadi latihan itu penting untuk kita sebelum tampil menjadi seorang speaker. Nah, setelah kita latihan apa, kita harus pastikan diri kita ini udah ready, udah fit. Persiapkan outfit kita, persiapkan alat-alat grooming kita untuk tampil. Karena kalau kita mau tampil sebagai seorang speaker dengan penampilan yang prima, penampilan yang siap, itu tuh nambah booster rasa percaya diri kita di depan audiens. Kerasa kan ya, kalau misalnya kita rapih, terus kita ngerasa cantik atau ganteng buat tampil di depan orang, kita jadi lebih pede gitu ya. Kayak, wah udah siap banget nih ketemu audiens. Beda kalau kita pakai baju yang nggak nyaman, atau misalnya ngerasa bajunya itu nggak cocok sama kita, pas tampil di depan orang rasanya jadi kayak nggak mood gitu ya, jadi ngerasa tuh kayak nggak pantas gitu buat berdiri di depan orang dengan pakaian yang nggak bikin kita nyaman gitu. Makanya penting untuk persiapkan pakaian kita, alat grooming kita gitu sebelum kita tampil. Jadi sebenarnya speaker itu sebelum kita tampil menjadi seorang public speaking, perhatikan dulu diri kita gitu. Kita harus bisa perhatikan diri kita, apakah kita sudah siap atau belum. Seperti itu. Itu untuk yang cara kita menjadi seorang speaker. Nah, kalau tadi sudah menjadi gimana caranya biar kita bisa menjadi public speaking dengan cara persiapan, latihan, dan juga memperhatikan diri kita gitu ya. Goals-nya sebagai seorang speaker itu apa? Yang paling penting, yang paling utama adalah kita bisa menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan ke audiens dengan baik. Tapi teman-teman harus ingat, nggak bisa 100% apa yang kita omongin itu diterima sama audiens kita. Kayak sekarang kita podcast, yakin banget ya, saya pun yakin gitu. Gak mungkin 100% omongan kita dari awal hingga akhir itu akan diingat oleh teman-teman semua. Tapi minimal ada 20-50% pesan yang kita omongkan itu diingat oleh audiens kita. Jadi goals kita adalah pesan kita, informasi kita itu bisa diingat sama audiens. Walaupun nggak 100%, tapi ada beberapa poin atau inti dari informasi kita yang bisa mereka simpan, yang bisa mereka terapkan dan mereka aplikasikan nantinya. Karena kalau kita menjadi seorang pembicara terus kita kayak ngasih tips and trick misalnya gitu ya, motivator gitu ya. Dan ada audiens yang melakukan apa yang kita bilang, kayak misalnya kalau mau sukses kita harus kerja keras. Terus ada audiens kita yang abis dengerin kita itu, akhirnya dia lebih giat lagi buat bekerjanya. Nah, itu kan berarti goal kita tercapai gitu kan ya. Terasa gitu sama kita, happy-nya kita terasa gitu. Terus, oh berarti audiens tuh mendengarkan kita dengan baik gitu. Jadi goals kita yang paling pertama, informasi kita bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens. Yang kedua, kita bisa bangun chemistry sama audiens yang tadi aku bilang. Bisa bangun chemistry. Karena kalau kita udah bisa bangun chemistry sama audiens, apapun yang akan kita sampaikan, mau nggak mau audiens pasti bakalan dengerin kita. Pernah nggak sih kita ikut seminar, terus mau ke kamar mandi aja tuh rasanya kita kayak nanggung gitu. Ih, ntar dulu deh, materinya bagus banget, takutnya kalau ke kamar mandi nanti ketinggalan gitu. Pernah kan? Kita ngerasa kayak gitu misalnya. Nah, itu berarti si pembicara itu berhasil bangun chemistry dia sama audiens itu. Karena si audiens tuh sampai nggak mau ninggalin dia gitu kan. Cara kita bisa bangun chemistry sama audiens tuh gimana? Sebelum kita tampil, usahakan kita bikin atensi dulu nih sama audiens. Kita ajak interaksi audiensnya dulu, kita sapa-sapa audiens dulu. Makanya kenapa banyak speaker itu biasanya mereka pakai sapaan kayak selamat pagi, atau kalau misalnya mau presentasi nanya dulu ke audiens, pakai basa-basi udah sarapan belum, atau pakai pantun dan lain sebagainya. Ada ya biasanya
presenter atau presentasi mau ngomong tuh mereka nyapa-nyapa audiens, ngajak ngobrol dulu audiensnya. Nah, itu tujuannya biar apa? Biar ada chemistry antara speaker dan juga audiens gitu. Nah, selanjutnya goals yang lain dari seorang public speaking adalah kita bisa merasa bahwa diri kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu yang paling penting. Karena ketika kita berbicara dengan orang, pastikan apa yang kita utarakan, apa yang kita ucapkan adalah kata-kata yang mengandung hikmah ataupun bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau kita ngomong doang, tapi apa yang keluar dari mulut kita itu bukan hal yang bermanfaat, berarti kita jadi orang yang tong kosong nyari bunyinya, ya kan? Kita cuma ngomong doang, tapi apa yang kita omongin tuh gak ada makna atau pesan buat orang gitu. Jadi sebagai teman-teman dan juga siapapun yang mendengarkan podcast ini, bagi kalian yang ingin menjadi seorang public speaker, tanamkan dalam diri kalian bahwa aku berbicara di depan orang ini niatnya biar kita tuh bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Aku akan berhenti bicara apabila hal yang keluar dari mulut aku sudah tidak memberikan manfaat lagi buat orang lain. Gitu. Jadi kita harus bisa tanamkan diri bahwa kita tuh tahu ilmu dan gimana caranya orang yang ada di sekitar kita tahu juga ilmu itu. Jadi bukan kita doang kan yang tahu. Makanya kenapa apa yang kita sampaikan harus bermanfaat biar apa yang kita keluarkan untuk orang lain itu bisa dia kembangkan, bisa dia aplikasikan untuk kehidupan dia. Bukan kita doang yang keren, tapi orang lain juga bisa keren. Gitu. Wah, keren banget nih jawaban dari Kak Indah dan juga udah lengkap betul ya. Nah, buat teman-teman tadi udah di-spill nih, bukan spill tipis-tipis lagi nih ya, Kak. Udah di-spill bagaimana sih cara jadi public speaker yang baik, mulai dari kita mengenal rasa takut dan juga bagaimana kita menemukan solusi dari ketakutan kita itu sendiri. Kita mempersiapkan materi, kita juga melakukan latihan ya, baik itu di depan cermin maupun melalui video dan kita mengevaluasi terus nih. Kemudian juga ada paparan terkait goals dari seorang public speaker, mulai dari kita itu harus berhasil ya nyampein informasi kepada audiens dan juga minimal 20-50% lah tadi ya, itu dapat terserap oleh audiensnya. Kemudian kita itu membangun chemistry bersama audiens dan yang paling penting kita itu berbagi sebuah hal yang bermanfaat. Seperti tadi Kak Indah juga ada menyelipkan quotes ya di akhirnya itu, bahwa seorang public speaker itu tanamkan di dirinya itu untuk dia itu tidak akan berhenti bicara, dan dia akan berhenti bicara ketika dia yang udah dia ngomong itu tidak bermanfaat lagi. Nah, keren banget kan Kak Diva. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak Diva? Oke, tadi yang mau Diva sampaikan juga udah sangat tersampaikan sama Kak Uci. Ini benar-benar ilmu banget Kak Indah. Kayaknya nggak mau berhenti-berhenti bilang terima kasih ke Kak Indah gitu. Oke Kak, nah mungkin Diva dan Koshi dan juga United di rumah gitu pengen tahu nih Kak, uh, dari awal Kakak untuk apa ya nge-brand diri kakak sebagai public speaker dan juga minat kakak untuk minat dan kesukaan kakak untuk berbicara di depan orang banyak itu boleh kali ya kak ceritain sedikit tentang pengalaman kakak dan kakak mulai dari mana sih gitu. Oke, kalau mulai berpublic speaking itu kayaknya mungkin dari SD kali ya, Kak Diva, Kak Oci. Iya, dulu waktu SD tuh aku seneng banget ngomong di depan orang. Karena dulu waktu SD sering kan ada penampilan-penampilan setiap Agustusan, ya kan ya. Pasti waktu SD banyaklah kegiatan sekolah seperti itu. Nah, aku termasuk orang yang seneng banget tampil di depan orang gitu. Tapi aku pernah ngalamin namanya yang tadi aku bilang orang cerewet tiba-tiba diem kalau kena kritikan. Nah, zaman SMP itu aku orang yang diem banget, malah kebalikan dari SD, gak pernah tampil sama sekali waktu SMP. Jadi SMP tuh kayak cuman jadi anak yang ya udah kerjanya di kelas aja gitu ngeliatin teman-teman tampil. Nah, singkat cerita waktu SMA aku pindah ke pondok pesantren. Nah, waktu di SMA itu kan semuanya sama. Waktu di pesantren itu nganggupnya semua sama, gak ada yang lebih superior gitu kan ya, nggak ada juga dia yang mungkin lebih rendah daripada yang lain. Itu pokoknya di pesantren semua sama. Ketika di pesantren aku langsung bangun mindset aku bahwa kalau aku diem aja aku nggak akan bisa berkembang gitu.
Jadi dari masa SMA itulah aku mulai menggali potensi aku di dunia public speaking. Aktif di organisasi, aktif ikut tampil-tampil gitu. Dan ternyata dengan aktif di dunia organisasi itulah aku bisa ngembangin skill aku untuk ngomong di depan orang. Ya kan, kita memimpin orang gimana, kita mengatur acara gimana, mimpin rapat gimana. Walaupun kelihatannya sepele, ternyata dari hal sepele itu bisa kita kembangin, ya kan? Nah, pas udah keluar dari SMA, masuk perkuliahan, mulai tuh menawarkan diri kalau ada acara, kak aku aja yang jadi MC-nya gitu. Jadi awalnya dari pede-pede gitu aja, pede aja dulu gitu kan ya kalau kata orang mah. Jadi awal dari pede dulu, kak aku aja yang jadi MC-nya. Lama kelamaan setiap ada acara di kampus yang jadi MC-nya Indah aja. Ya udah kebangun sendiri tuh personal brandingnya. Walaupun awalnya nggak ada niat mau bikin branding jadi seorang MC gitu. Nah, habis itu ikutlah kegiatan paguyuban di daerah Kabupaten Bekasi, kayak paguyuban Abang Empok gitu. Dari paguyuban itulah aku dapat kesempatan untuk jadi pembawa berita. Jadi sebenarnya semua kesempatan yang ada di kehidupan kita itu tuh tergantung gimana caranya kita mau cari nih Kak Oci dan juga Kak Dipa. Kalau kita diem aja, kesempatan tuh nggak akan datang. Walaupun ada yang bilang kesempatan tuh pasti ada kok, gitu tenang aja pasti ada kesempatan. Ternyata tuh nggak segampang itu kesempatan itu datang. Jadi ternyata kesempatan itu adalah hal yang harus kita perjuangkan, ya, dan adalah hal yang harus kita cari. Kalau misalnya dulu aku diem aja zaman SMA, mungkin aku nggak akan tahu tuh caranya mimpin organisasi gitu. Kalau waktu zaman kuliah aku diem aja jadi mahasiswa kupu-kupu misalnya bahasanya ya, walaupun itu nggak salah ya mahasiswa kupu-kupu, ada orang mungkin yang fokusnya di akademik aja gitu. Tapi kalau aku case-nya kan beda, aku akademik juga nggak begitu wow gitu kan ya. Nah akhirnya aku cari cara lain gimana caranya biar aku aktif di kuliahan. Nah dengan cara aku ikut tadi paguyuban Abang Empo. Nah kalau aku nggak cari kesempatan itu masuk Abang Empo itu, mungkin aku nggak akan jadi presenter berita gitu. Nah dari situ aku sadar bahwa cara kita bangun personal branding kita itu dengan cara inisiatif kita untuk bisa ngambil kesempatan yang ada. Teman-teman mau jadi seorang speaker, mau jadi seorang MC, kalau ada kesempatan itu di depan teman-teman, ambil kesempatan itu gitu. Atau teman-teman misalnya nggak dapat, walaupun udah cari kesempatan itu, tapi nggak dapat nih kesempatannya, coba bikin panggung sendiri. Nah, cara bikin panggung sendiri gimana? Gunakan media sosial, pakai YouTube, coba di YouTube bikin tutorial jadi MC misalnya gitu. Walaupun kita nggak pernah diundang jadi MC, tapi kita pede aja bikin tutorial jadi MC misalnya gitu. Atau kita buat live Instagram bareng sama teman. Nah, nanti kan lama-kelamaan followers kita tuh bakalan punya pandangan kepada kita bahwa oh dia udah biasa ngomong nih, oh dia udah biasa nih untuk jadi seorang MC gitu. Jadi sebenarnya awalnya nggak ada niatan sih buat bikin personal branding sebagai seorang speaker, tapi karena adanya kesempatan itu gitu, terus coba memanfaatkan media sosial, bagi-bagi konten, ilmu apa yang aku tahu, aku share di konten tersebut. Oh lama-kelamaan orang jadinya mengenal aku sebagai seorang public speaker gitu. Wah, berarti udah dari SD ya Kak aktif gitu untuk mengeluarkan pendapatnya gitu ya. Mm-mm. Nah, kemudian berarti buat Unite Tips kita juga harus selalu ngambil nih kesempatan yang ada. Jadi kita kayak ngepromot diri kita sendiri, kita ngajuin diri kita. Karena kesempatan itu ya dijemput, bukan ditunggu gitu ya. Dan Iya. kalau kita emang nggak dapat kesempatan itu, seperti Kak Indah bilang tadi, kita itu buat panggung sendiri. Apalagi ini kan di era sosial media. Kita itu bisa berkreasi lewat Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi ya. Nah, buat selanjutnya itu, aku mau tanya ke Kak Indah. Prinsip utama kakak sebagai seorang public speaker itu apa sih Kak? Maksudnya prinsip yang kakak pegang gitu. Prinsip yang aku pegang ya sama ya seperti yang tadi aku bilang di akhir, ya harus bisa menyampaikan atau memberikan informasi yang bermanfaat untuk orang. Itu prinsipnya. Jadi selama aku bisa sharing ilmu atau aku bisa sharing hal-hal yang aku tahu ke orang lain, aku nggak akan berhenti bicara gitu. Aku bakalan terus sampaikan itu dengan cara yang baik gitu, yang bisa diterima oleh audiens ataupun oleh para pendengar gitu. Jadi selama aku bisa mengetahui hal-hal baru atau aku bisa menyampaikan informasi-informasi yang bisa membangun diri mereka gitu ya sebagai seorang pendengar, aku akan terus sampaikan itu gitu. Jadi ya dan juga satu lagi sih, walaupun teman-teman mungkin mengenal aku sudah biasa berbicara dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa sampai detik ini pun dan sampai nanti pun aku akan terus menjadi seorang pelajar, gitu, seorang yang belajar.
Karena biar bagaimanapun ilmu itu akan ada yang namanya perubahan, mengikuti perkembangan zaman. Seperti misalnya aku dulu menjadi seorang MC. Dulu MC kalau pembukaan gitu-gitu aja misalnya. MC kalau penutupan gitu-gitu aja. Sekarang semakin berkembangnya zaman ternyata ada rumus untuk menutup MC yang lebih baik gitu. Rumus untuk membuka MC yang lebih baik. Jadi ya mau nggak mau kita harus terus belajar mengikuti perkembangan dari ilmu tersebut gitu, perkembangan dari hal-hal tersebut. Makanya jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, kita merasa puas dan kita nggak mau belajar lagi gitu. Jadi walaupun kita sudah tahu ilmunya, tetap harus dipelajari dan jangan lupa untuk dibagikan. Oke, jadi tadi udah terjawab ya Kak, prinsip utama dari Kakak Indah sendiri, yaitu ya setiap apa yang kita bicarakan atau ilmu yang kita ingin bagikan itu dapat diterima oleh orang banyak gitu ya Kak. Dan juga prinsip Kakak selalu menjadi selamanya sebagai seorang yang belajar gitu. Ibaratnya yang Kakak tadi udah sampaikan di awal bahwa ketika kita berbicara di depan orang umum, bahkan gak cuma saat berbicara, dimanapun kita harus jadi gelas kosong yang selalu haus akan diisi oleh ilmu gitu ya kak ya. Oke, wah keren banget memang Kak Indah ini. Itu Masya Allah sekali. Oke, nah teman-teman itu dia penjelasan dan pengalaman dari Kak Indah. Jadi banyak tips dan triknya dari awal tadi. Juga Kak Indah juga sempat nyampain perjalanan dari Kak Indah sendiri. Bahwa Kak Indah mulai menjadi seorang public speaker itu dari SD bahkan dan juga bisa dibilang dari nol ya Kak, maksudnya mulai di SMA aktif organisasi, banyak tampil-tampil dan juga mengajukan diri untuk membawa acara, membawa berita dan lain-lain gitu. Nah, untuk teman-teman United di rumah, ayo tingkatin public speaking karena hal ini sangat berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari dan juga untuk meningkatkan daya saing, juga meningkatkan tingkat value kita, tingkat kemampuan kita, gitu. Ya benar ya, Kak Oci gimana nih Kak Oci? Iya, benar banget, Kak. Dan Kak Indah ini sumpil, ini keren banget ya. Dan mungkin kita bisa give applause dulu nggak sih untuk narasumber kece kita pada malam ini. Nah, thank you juga Kak udah mau hadir dan bersedia untuk sharing ilmunya kepada Oci, kepada Kak Diva, dan juga kepada Unite Pips, baik di rumah maupun dimanapun kalian berada. Nah, dan juga untuk Unite Pips kali ini, semoga dapat menyerap ya ilmu yang udah Kak Indah bagiin. Dan sebelum ditutup nih Kak, boleh dong mungkin ada closing statement dari Kak Indah. Atau boleh juga promosi acara ataupun sosial medianya Kak Indah nih. Oke, wow, nggak kerasa ya, ternyata kita sudah selesai nih pembahasan hari ini. Dan terima kasih juga kesempatannya ini untuk Kak Oci, Kak Diva, dan tim di balik podcast ini, ya, dan juga teman-teman semua yang mendengarkan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat, dan semoga kita bisa sharing-sharing lagi ke depannya. Untuk closing statement dari aku, karena ini materinya kita sebagai seorang pembicara ya, sebagai seorang speaker, aku mau reminder, mau ingetin buat teman-teman ada satu pesan dari Les Brown, yaitu kalau nggak salah aku pernah baca di sebuah buku, tapi aku lupa nih judul bukunya apa ya teman-teman. Cuman itu selalu aku ingat, kata beliau, seorang pembicara yang baik bukan hanya dia yang bisa menjadikan audiens itu mendengar apa yang dia bicarakan. Jadi pembicara yang baik bukan hanya dia yang bisa membuat audiens paham dengan apa yang dia bicarakan, tapi dia juga bisa mengubah hidup dari audiens tersebut. Jadi apa yang dia bicarakan bisa mengubah hidup dari siapa yang mendengarkan dia. Nah, untuk itu aku harap kita sebagai seorang pembicara, kita bisa mengubah hidup orang lebih banyak menjadi yang lebih baik lagi. Bukan hanya diri kita yang menjadi lebih baik, tapi orang lain yang mendengarkan kita, yang bersama kita, juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ini boleh ya teman-teman berkunjung ke sosial media aku di @indahfitrio, A-nya double. Nah, teman-teman bisa mampir aja atau misalnya kalau ada pertanyaan lebih boleh di DM tanya langsung ke aku. Boleh juga mampir ke TikTok aku, Instagram sama TikTok sama. Boleh mampir di @indahfitrio. Oke. Nah teman-teman nanti juga akan kami taruh di description box.
Oke, jadi tadi closing statement dari Kak Indah adalah Kak Indah pernah baca di suatu kutipan buku kayak sebagai seorang pembicara kita pusatkan bukan hanya membuat para pendengar itu paham akan apa yang kita sampaikan, tetapi juga berusaha untuk mengubah hidup dari orang yang mendengar kita, gitu ya Kak. Itu benar-benar sangat apa ya, keren banget bikin barangkali teman-teman Unit Tips sama kayak aku dan juga Kak Koshi yang langsung kayak apa namanya berapi-api nih untuk jadi seorang public speaker, pengen lebih sering lagi nge-MC, nge-moderator, bahkan pengen kayak langsung jadi penyiar radio gitu ya Kak Oci ya. Siap. Sekali lagi Diva sampaikan nih untuk Kak Indah, terima kasih banyak Kak atas kehadiran Kakak di podcast kami dan ilmu-ilmu Kakak yang sudah Kakak bagikan untuk kami. Semoga yang dari tadi Kakak sampaikan, ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi dapat menjadi manfaat untuk banyak orang dan juga Kakak mendapat pahala dan amal jariah di akhirat kelak gitu. Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Gimana Kak Uci selanjutnya nih? Nah, selanjutnya nih aku mau reminder buat Unite Pips nih. Buat Unite Pips, jangan lupa untuk terus pantengin Unite Talk, yaitu podcast dari Youth Foundation, karena kedepannya kita juga bakal banyak ngebahas berbagai hal menarik lainnya untuk aku, kamu, dan kita semua. Nah, so the last word from me and Kak Diva, Youth for me, Youth for you Youth for us, and and see you.